Salam sejahtera bagi kita umat yang dikasih Tuhan. Gema kabar baik menyapa kita hari ini. Saudara, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 40 menjadi bahan renungan bagi kita. Pada ayat 29 sampai 31 firman Tuhan mengatakan, "Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema renungan kita di hari ini berdasarkan renungan santapan harian adalah 3 prinsip penginjilan. Saudara yang dikasih Tuhan, Filipus adalah seorang penginjil hebat yang telah mempertobatkan kota Samaria. Akan tetapi, Allah tidak selalu memakai Filipus untuk pekerjaan yang besar. Allah juga memakai Filipus untuk pekerjaan yang kecil, yakni diutus ke jalan sunyi untuk bertemu dengan seorang sida-sida dari Ethiopia. Saudara, dari perikop ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, Filipus hidup dan siap diutus kemana saja. Dia baru saja diutus ke Samaria. Akan tetapi setelah pekerjaannya selesai, Allah langsung mengutusnya untuk menginjili seorang sida-sida dari Ethiopia. Tidak lama setelah itu, setelah sida-sida tersebut percaya dan dibaptis, Allah juga langsung menuntunnya ke kota yang lain, yakni Asdod, untuk memberitakan Injil. Yang kedua, Allah lah yang menuntun pemberitaan Injil. Filipus hanyalah alat Tuhan. Oleh karena itu, keberhasilan penginjilan yang bergantung pada kehendak Allah. Bahkan di dalam perikop yang kita baca ini, sida-sida yang bertobat dan dibaptis seolah-olah memang sudah disediakan Allah agar orang ini diinjili dan dibaptis oleh Filipus. Kemudian Filipus pergi ke Asdod juga murni karena Allah yang membawanya ke sana. Ketiga, tidak ada jiwa yang lebih tinggi prioritasnya dalam pelayanan pekabaran Injil. Filipus mungkin saja dianggap sebagai penginjil hebat karena telah berhasil mempertobatkan kota Samaria. Akan tetapi, setelah itu dia diutus untuk melayani hanya 1 orang saja. Artinya, dalam pelayanan pekabaran Injil, 1 orang pun sangat berharga. Oleh karena itu, semua jiwa sama-sama berharga di mata Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 prinsip di atas dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Pertama, sebagai pemberita Injil, kita harus siap diutus kemana saja oleh Allah. Yang kedua, tidak ada ruang bagi kesombongan jika kita berhasil melakukan pekabaran Injil. Pasalnya, semua itu murni karena Allah yang menjadikannya berhasil. Ketiga, kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam aktivitas pekabaran Injil. Semua orang punya hak untuk mendengar Injil, bukan hanya orang kaya, orang penting, dan orang yang baik, tetapi juga orang miskin, orang kecil, dan orang yang jahat di mata kita. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu boleh disampaikan. Kami boleh diingatkan bagaimana kami hidup sebagai pengikut-Mu. Tolong Tuhan pimpin, supaya semangat untuk memberitakan Injil selalu ada pada kami dengan memasrahkan diri dalam pimpinan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai, sehingga kami boleh menjalani seluruh aktivitasnya dengan baik.
Kami berserah sepenuhnya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.